Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha. Itulah. Ya, di video kali ini gue kembali di konten set food ya. Gue mencoba makanan rating rendah lagi. Cuman rekomendasi kali ini datang dari kawan kita melalui email Mamang Kuliner. Oke, kita bacain dulu ya. Dia ngasih subjeknya begini coy. Rekomendasi set food daerah Tangerang BSD. Terus nggak pakai banyak cecot, langsung ngasih link. Nggak pakai bang, gue pernah gini-gini bang, gue nemu ini nggak pakai. Langsung ngasih link dan pas gue liat, epic juga. Nih. Ini gue udah pesen menunya. Ya, jadi ini tuh sebuah kedai atau resto dengan rating 3,2 ya. Dan ini emang mostly komen-komennya jelek-jelek banget coy. Kayak ini nih, dari si Chris Munandar. Kata dia, kurang enak, harga nggak sesuai dengan rasa. Terus ada juga yang komen kayak, dia beli tekwan kan. Kuahnya seperti air gula, tekwannya nggak fresh. By the way, orang ini tuh jual makanan ya, tapi campur-campur. Nasi goreng ada, mie ayam ada, palembang ada. Mungkin 2 komen lagi kali ya. Nih, dia beli nasi putih nih. Kata dia, nasi hampir basi, udah berlendir begitu, udah berlendir gitu dan bau. Rasa juga nggak karuan. Terus ada yang bilang katanya ayamnya nggak fresh, kayak ayam 2 minggu yang lalu diangetin berturut-turut, pangsitnya juga bau, udah basi, tolong diteliti lagi. Ya, dari komen-komen tersebut, gua rangkum menjadi menu yang gua pesan gitu ya. Jadi di sini ada nasi putih, ada nasi goreng, ada mie ayam pangsit ya, ada tekwan, ada pempek, semuanya ada. Nah, mungkin gue cerita sedikit sebelum masuk ke reviewnya. Jadi tadi gue udah pesen, terus abangnya ngasih laporan kayak, bang, seriusan nih nggak apa-apa nih. Soalnya restonya resto lelet atau resto yang lama gitu ya. Soalnya dia nyiapin menunya satu-satu bang. Katanya, ya udah nggak apa-apa pak, santai aja. Karena buat konten. Nah, habis itu si abangnya ngasih foto, buset, bapaknya lagi nyebat. Masaknya tuh sambil slow living gitu guys, sambil nyebat. Ya udahlah ya. Semoga tidak ada samsu-samsu di makanan saya gitu ya. Jadi langsung aja kita cobain ke nasi gorengnya. Ya, ini dia nasi gorengnya udah ada di hadapan saya sebenarnya dari tadi. Tapi seperti biasa sebelum gue obrak-abrik nasi gorengnya, gue bakal bacain penitip-penitip nama. Ini kayak ada komen dari si Joe T727. Kata dia begini, Mang, next pakai nama temen kerja gue, namanya Salsa. Gue nge-crush sama dia, tapi kayaknya saingan gue banyak. Doain biar dia suka balik sama gua. Bro, doa saja tidak cukup, butuh usaha-usaha, skincare, wewangian gitu ya, dan dukun. Oke, langsung aja. Oke, kalau gitu kita minum dulu bersama Salsa. Nah, biar Salsa suka sama si itu, Joti tadi. Yuk, bismillah. Langsung aja kita gas. Ya, ini dia nasi goreng bakso yang gue beli dengan harga 25.000. Dan 25.000 begini doang guys. Nasi ya. Terus dapat sayuran-sayuran, bakso, nggak ada telur, ya, nggak ada kerupuk, nggak ada acar. Tuh, udah begini aja lu dapet. Langsung aja lah gue cobain. Kalau dari aroma sih sebenarnya aroma ya kayak nasi goreng ala-ala aja gitu ya. Wangi bawang dioseng sama telur. Jadi maksud gue tadi telur tuh telur maksudnya ekstra telur gitu ya, kagak ada. Tapi lebih ke telur orak-arik. Yaudah kita cobain ya. Ini dia sama bakso-baksonya. Set. Let's go. Makan dulu muntah belakangan. Yuk, bismillah. Oh. Gue tahu letaknya enaknya di mana. Cuman karena lidah gue mudah beradaptasi sama makanan ya udahlah. Gue masih bisa makan. Nggak sampai bikin hue. Cuma menurut gue deskripsiin dulu deh. Sebenarnya dari rasa tuh masih bisa dimakan. Masih kayak, ya ada aroma bawangnya, ada telurnya, ada asinnya gitu ya. Cuman kalau menurut gue satu sih. Selain memang porsinya yang kurang ajar dengan harga 25.000 ini dikit sih kalau menurut gue gini doang. Ini tuh ada rasa pahitnya guys. Nggak tahu dari si bawang putihnya yang gosong atau gimana. Ini ada rasa pahitnya nih nasi goreng, seriusan. Ngasih aftertaste yang nggak enak. Apalagi kalau lu sensitif sama rasa pahit pasti. Ya mari. Dia kayak makan nasi goreng tapi di sisi lain tuh ngunyah paracetamol sih. Jadi ada sensasi aftertaste pahit-pahitnya pak. Jadi kalau buat lidah gue masih aman, tapi gue coba menjabarkan rasa bahwa ini ada pahitnya. Jujur gue udah naruh ekspektasi rendah banget terhadap nasi goreng ini, tapi gue tidak menemukan seburuk-buruk yang di komen yang dibilang. Mungkin ada yang komen basi atau apa gitu ya, tapi menurut gue masih kemakan. Tapi nggak worth it aja. Oke, kita cobain menu berikutnya. Gue penasaran sih, ini menunya banyak yang mind blowing gitu ya.
Gue pengen cobain sebagai orang yang pernah berjualan tekwan. Gue pengen cobain tekwan dulu nih. Kita cobain tekwannya. Ya, di sini gue udah beli tekwan dengan harga 30.000 ya. Mirip harga tekwan saya dulu. Terus di sini sama nasi putih ya. Nasi putihnya tadi ada yang komen kayak basi lah, berlendir. Ini gue beli nasi putih harga 7.000. Kita inspeksi dulu sih tekwannya ya. Kalau merujuk dari foto ya, sudah jelas ini pembohong besar ya. Ini isinya cuma bener-bener tekwannya, kuah, soun, sama ya pala-pala udang, oke lah ya. Beneran tahu dia pakai udang gitu. Cuman nggak ada jamur kuping, nggak ada bunga sedap malam, kagak ada bonggoreng-bonggorengan gue liat nih tuh. Ada sih, ada bonggoreng ada. Kagak ada seledri, kagak ada ebi-ebi yang muncul gitu loh. Karena kalau lihat fotonya ada ebinya gitu loh. Udah kita cobain ya. Kuah dulu, kuah. Mana kocak banget lagi sumpah. Ada bengkuang tapi dikit banget sumpah, nggak kelihatan loh. Mana warnanya begini. Kita cobain ya kuahnya. Makan dulu muntah belakangan. Bismillah. Menurut gue buat sebuah tekwan ini kayak manis ya. Pertama manis. Kedua, rasanya terlalu simpel untuk gue jabarkan. Ini ya sekali lagi dah. Rasanya tuh kayak kerupuk belida nih. Kerupuk belida dikecapin pak, bener pak. Tapi versi kuah. Rasanya kayak kerupuk. Sumpah dah guys, ini rasanya tuh kayak rasa kerupuk, nggak bohong gue. Tau kan lu kalau pengen cobain, penasaran sama rasa set food yang gue cobain ya, lu ke minimarket nih, suka ada kerupuk-kerupuk yang kerupuk ikan tuh yang bulet-bulet, lalu cobain dah, rasanya kayak gini. Apa jangan-jangan tekwannya ini terbuat dari kerupuk ya? Didaur ulang gue liat-liat. Cobain deh. Yuk makan dulu muntah belakangan. Kayaknya iya dah. Agak bau. Agak bau. Terus sekali lagi ya, gue ke distract sama soun. Gue ngerasa ini si tekwannya ini teksturnya pertama udah gak kenyal lagi ya. Gak kerasa kayak rasa ikan. Kayak wangi kerupuk kaleng pak, sumpah. Terus sama ada bau-baunya gimana ya gitu ya. Cobain lagi deh. Nah, buat harga 30.000, sampis sih, asli, sumpah. 30.000 tuh harusnya, kalaupun tekwannya sedikit, at least dia ikan. Kenyal. Kuahnya bener, sumpah gurih. Ini apa? Coba gue liat kondimennya ada apa ya dia? Agak ada, cuma dikasih sambal doang. Gak bisa berharap gue sama sambelnya. Sekarang gue pengen cobain nasi putihnya ya, yang katanya komennya jelek-jelek. Nah ini nasi putihnya, terlihat normal-normal saja sih. Tidak ada lendir-lendir gak jelas ya. Tuh, cuman emang nasi yang bukan pulen banget gitu loh. Cobain. Yuk. Nasi biasa aja. Nggak berlendir, nggak basi. Biasa aja. Dan bukan tipe nasi yang oke gitu loh. Bukan tipe nasi yang pulen, bagus. Kayak nasi-nasi yang udah dimasukin ke, apa sih itu namanya? Termos nasi atau baskom nasi tuh. Jadi ada wangi-wangi plastiknya gitu deh. Sumpah rasanya kayak kerupuk, gila. Bisa begini ya? Tapi belum sampai bikin gua huwe-huwe. Menurutku tekwannya ya udah, emang mind blowing rasanya, tapi nggak sampai men-trigger empedu gua gitu loh. Oke langsung aja ya. Kita hajar bagian Palembangnya dulu. Nextnya masih ada pempek. Kita cobain pempeknya. Oke, ini dia pempek kapal selam yang gue beli dengan harga. Coba kalian komen sekarang, menurut kalian ini harganya berapa? Nggak boleh, harus komen dulu. Menurut kalian ini harganya berapa? Oke, tebak-tebakannya udah ya. Ini dapat pempek. Ini pempek tuh. Harganya dulu. Ini pempek harganya gue beli 30.000. 30.000. Kayak gini ya pertama nih ya. Baru pertama kali gue liat pempek malah berminyak banget ya. Ini cukanya. Ini pempek gue curiga pempek Arab, Pak. Pempek kesehatan, Pak. Kenapa? Di belakangnya dibekam. Lagi dibekam anjir. Nempel semua timun. Biasanya timun di atas ya. Biasanya timun ya, kalau kagak dipisah ya, ditabur di atas pempeknya. Seriusan dah.
Di belakang. Mar potongannya asal banget lagi tuh. Ya ampun. Udah kita cobain dulu ya guys ya. Gue makan gak usah pakai cuko dulu lah. Gue makan gak usah pakai cuko. Sumpah nih guys, lu lihat minyaknya dah guys. Tuh. Ya Allah. Ini telurnya, kita bisa lihat dengan harga 30.000. Tuh, ini harga 30.000 loh guys. Ya udah gue cobain ya. Gue cobain gak usah pakai cuko dulu. Yuk bismillah. Baunya aneh. Sumpah. Baunya aneh. Kayak ada bau karetnya ya. Sumpah, aftertaste-nya tuh kayak di lidah gue tuh ada karet yang habis digesek-gesek di besi guys. Sumpah ada aroma besi, aroma karet gitu ya. Anjir aneh banget sumpah pempeknya. Padahal dari luar kayak gue cium-cium, oh ketutupan timun. Sumpah wanginya aneh. Apa dari telurnya ya? Coba gue makan pakai cukonya ya. Ya Allah, sumpah. Terus kena angin dari cukonya ya? Nggak ekspektasi banyak sih gue. Tuang dulu. Ini ya. Sumpah kayak soyu warnanya. Hitam banget, hitam tuh. Hitamnya real hitam guys. Biasanya cuko tuh nggak sepekat ini loh hitam. Seriusan, ini hitam. Real hitam. Lu paham ya, kalau cuko tuh hitam tapi agak ada coklatnya dikit loh. Kalau gue lihat ya, ini bener hitam kecap nih. Ya cobain dulu dah ya Allah. Cobain gini, seruput cukonya dulu dah gue. Pempeknya gue agak trauma. Yuk, bismillah. Nyesel gue bilang ini cuko semua. Asli. Nyesel gue. Enggak, sebenarnya ini adalah makanan yang biasa gue makan. Tapi karena gue udah diekspektasi di otak gue cuko, gue agak kaget. Makanya gue agak ngelepeh. Kan gue udah bilang, gue curiga. Warnanya tuh terlalu hitam, Pak. Terlalu kecap. Dan bener apa? Kecap. Kecap diairin. Sumpah. Nih kalau nggak percaya dah gue makan sama cuko sama pempeknya dah. Ini kebodohan sih, gue nggak akan bisa telan sih. Kecap Pak, sumpah. Ini gue ngomong kecap bukan gue berarti sarkas atau gimana. Ini beneran kecap, sumpah. Kecap diairin tuh, biar encer kayak cuko. Yuk lagi. Wah gila. Ampas tuh, sumpah ampas. Wah, mana tepung-tepung di pempeknya ya, nempel langit-langit mulut. Wah gila ini parah sih pempeknya. Gue nggak yakin nih orang pernah makan pempek. Nggak yakin gue. Selain pempeknya dia gitu ya. Karena kalau dia pernah makan pempek yang enak, nggak mungkin dia nggak muntah makan ini. Yaudah, kita cobain aja ke menu yang terakhir. Ya, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada mie ayam pangsit dengan harga 25.000 asli. Ya Allah, gue belum pengen nyobain aja ya. Demi Allah, wanginya udah nggak enak. Nih lihat ya, dapetnya. Ini dapat mie, dapat pangsit 2, dapat ayam, sayuran, ada kuahnya di sebelah ya, belum gue keluarin sama sambel. Jadi ini sumpah gue belum makan mie ayamnya, gue udah gak bersemangat demi Allah. Asli. Wah wangi pangsitnya kurang ajar, gila. Wangi basi coy. Padahal gue gak ngendus loh, cuma dari sini tuh. Udah mie-nya dulu dah, mie-nya dulu yuk. Ini dia mie-nya, aduh gue paling gak bisa sih soal aroma, anjay, anjay. Ini mie-nya dulu. Porsinya sih oke ya, banyak ya. Kita cobain. Sumpah baunya tuh udah bau tengik gitu loh. Yuk makan dulu muntah belakangan. Bismillah. Jujur kalau mie-nya emang bukan tipe yang enak, kayak kurang berkaldu, ada asin-asinnya tapi masih bisa gue makan. Cuma pangsit gue singkirin dulu, anjir terakhir udah pangsit, gue nyari ayamnya deh. Terus mie-nya tuh kayak udah agak benyek gitu dia guys. Jadi kita cobain ayamnya dulu deh. Yang katanya udah kayak ayam 2 minggu. Bener ayamnya, sumpah ayamnya juga bau coy. Coba ya. Makan dulu, muntah belakangan. Bismillah.
agak bau sih, tapi ini ayam kecap sebenarnya. Dari rasanya sih kayak ayam kecap, mie ayam kampung pada umumnya gitu ya. Manis, gurih. Manis, gurih, sama ada sedikit aromatik ya, tapi nggak separah pangsitnya sih. Ini sumpah pangsitnya gue ragu banget anjir, sumpah ya Allah. Gue malas banget nyium aroma-aroma begini nih, asli. Bau asem, tau gak sih lo kalau pangsit asem? Aduh, gue pasti huwe sih nih anjir lah. Gue pasti huwe sih nih. Ini nggak apa-apa lah ya. The sake of entertainment. Aduh, gue gak bisa nih. Wah anjir, sumpah baginya. Bukan wangi kulitnya guys, isiannya guys. Ini nih, isian ininya nih. Sumpah ya Allah, bau kedelai apaan ya? Bau pabrik, aduh bau pabrik apaan gitu loh. Yuk bismillah, makan dulu muntah belakangan. Asam anjir. Asam sumpah. Lu kira gue bikin wastafel di sini buat cuci piring? Kagak, memudahkan gue kesini guys. Aduh, sumpah mie ayamnya, anjir, ninggal di tenggorokan. Ini bercampur wangi asam ini sama yang kecap dan pempek tadi masih ninggal, asli. Wah, parah sih. Ini bisa gue nobatkan sebagai salah satu set food epic di tahun ini ya. Kalau misalnya dia masih lestari hingga akhir tahun, mungkin bakal masuk set food rewind. Karena ini menurut gue, wah, pempek sama ininya sih, mie ayamnya ya, yang akan gue tarik ya. Semoga masih lestari. Oke, segitu aja lah video gue kali ini, karena gue ngerasa kayak mana gue habis banget coy. Sebenarnya dari ketemu pempek tadi gue udah agak lemes. Ditambah nyium bau pangsit ini, aduh. Segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi set food, good food, fast food, langsung aja bisa email ke mamangkuliner.bisnis@gmail.com. Nanti yang menarik, tahu-tahu kontennya naik. Lagi-lagi gue nggak bisa kontenin semua rekomendasinya karena bakal dikurasi lagi sama tim gue. Segitu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda gak berguna. Bye.